Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 24 April 2026. Situasi keamanan di Timur Tengah kembali memanas meski gencatan senjata secara resmi telah diperpanjang. Serangkaian insiden militer yang terjadi pada 22 April 2026 menunjukkan bahwa konflik antara Amerika Serikat dan Iran masih jauh dari kata selesai, bahkan berpotensi memasuki fase yang lebih kompleks. Angkatan Laut Iran terpukul, namun taktik asimetris masih kuat. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yang memahami evaluasi intelijen mengungkapkan kepada CBS News bahwa operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel telah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan Angkatan Laut konvensional Iran. Namun demikian, ancaman belum sepenuhnya hilang. Angkatan Laut milik Garda Revolusi Iran yang memang dirancang untuk perang asimetris dilaporkan masih mempertahankan sekitar 60% kekuatannya, terutama dalam bentuk kapal cepat bersenjata ringan. Kapal-kapal ini dikenal memiliki kemampuan manuver tinggi, jejak radar rendah, serta fleksibilitas tinggi untuk disebarkan maupun disembunyikan di berbagai lokasi, termasuk pangkalan pesisir, pulau kecil, hingga fasilitas bawah tanah. Media pro-Israel bahkan menyebut armada ini sebagai armada kawanan lebah, dengan jumlah yang diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan unit. Serangan di Selat Hormuz, jalur energi dunia terancam. Pada hari yang sama 22 April, ketegangan meningkat tajam di Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dilaporkan menembaki 3 kapal dagang yang hendak keluar dari selat tersebut dan berhasil menyita 2 di antaranya. Sementara itu, citra satelit menunjukkan sekitar 33 kapal serang cepat Iran kembali ke pangkalan di pesisir utara dalam formasi rapat, menandakan adanya koordinasi militer yang terstruktur. Aksi ini mempertegas bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk mengganggu jalur energi global, meskipun kekuatan konvensionalnya telah terpukul. Gencatan senjata dipertanyakan, serangan proksi terus terjadi. Ironisnya, insiden ini terjadi hanya sehari setelah Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Namun di lapangan, situasi berkata lain. Media Kurdistan melaporkan bahwa milisi Irak yang didukung Iran mencoba melancarkan serangan terhadap pangkalan militer AS di Irak. Pada malam 22 April 2026, di wilayah udara Soran, Irak Timur Laut, jet tempur koalisi pimpinan AS berhasil menembak jatuh drone kamikaze Iran. Ledakan keras terdengar oleh warga setempat, meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Serangan lain yang terjadi pada hari yang sama menargetkan kelompok oposisi Kurdi Iran, melibatkan sedikitnya 4 drone dan menyebabkan 3 hingga 5 orang mengalami luka-luka. Peristiwa ini semakin memperkuat dugaan bahwa Iran tetap mengandalkan jaringan proksi untuk melanjutkan tekanan militer, meskipun secara formal terikat dalam kesepakatan gencatan senjata. Blokade jadi senjata utama Amerika. Dalam wawancara pada hari Rabu 23 April 2026, Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terburu-buru mengakhiri konflik dan tidak menetapkan batas waktu operasi. Ia juga membantah bahwa tekanan politik domestik, termasuk pemilu, memengaruhi keputusan militernya. Trump menekankan bahwa blokade ekonomi merupakan strategi yang jauh lebih efektif dibandingkan serangan militer langsung. Menurutnya, Iran telah terbiasa menghadapi pemboman, namun sangat rentan terhadap tekanan ekonomi. Ia bahkan memperingatkan bahwa jika sumur minyak Iran ditutup, kerusakan yang terjadi bisa bersifat permanen. Secara teknis, penghentian produksi minyak dapat menyebabkan penurunan tekanan bawah tanah secara drastis. Hal ini memungkinkan air masuk ke dalam reservoir dan menyumbat jalur minyak. Selain itu, kandungan lilin dan sedimen dalam minyak dapat mengeras, membuat sumur sulit bahkan mustahil untuk diaktifkan kembali. Operasi global, kapal Iran dicegat di berbagai perairan. Tekanan terhadap Iran tidak hanya terjadi di Timur Tengah. Pada 22 April 2026, militer AS dilaporkan mencegat sedikitnya 3 kapal yang terkait Iran di perairan sekitar India, Malaysia, dan Sri Lanka, serta memaksa mereka untuk mengubah arah. Komando Pusat AS, CENTCOM, juga mengungkapkan bahwa sejak operasi blokade dimulai, sebanyak 31 kapal telah dipaksa kembali ke pelabuhan Iran. Untuk mendukung operasi ini, Amerika Serikat telah mengerahkan lebih dari 10.000 personel militer, 100 plus pesawat tempur, 17 kapal perang, 1 kelompok tempur kapal induk. Langkah ini menunjukkan skala tekanan militer dan ekonomi yang sangat besar terhadap Iran.
Ledakan misterius guncang 5 kota besar Iran. Di tengah situasi yang sudah tegang, peristiwa misterius terjadi pada malam 22 April 2026. 5 kota besar Iran, Teheran, Qom, Shahryar, Karaj, dan Chitgar dilaporkan mengalami ledakan besar hampir secara bersamaan. Menariknya, tidak ada klaim serangan dari pihak Amerika Serikat maupun Israel terkait insiden ini. Pemerintah Iran kemudian menyatakan bahwa suara ledakan tersebut berasal dari aktivasi sistem pertahanan udara dalam rangka latihan militer. Namun penjelasan ini justru memicu keraguan publik. Banyak warga mempertanyakan bagaimana latihan militer bisa menghasilkan ledakan sebesar itu, sementara sebagian lainnya menyindir efektivitas sistem pertahanan udara Iran. Ketegangan masih jauh dari akhir. Rangkaian peristiwa pada 22 hingga 23 April 2026 memperlihatkan satu hal yang jelas. Meskipun gencatan senjata telah diperpanjang, konflik di Timur Tengah masih berlangsung di bawah permukaan. Serangan proksi, gangguan jalur energi global, operasi militer lintas wilayah, hingga ledakan misterius di dalam negeri Iran menunjukkan bahwa ketegangan belum mereda, justru semakin kompleks. Pertanyaan besar kini muncul di panggung internasional. Apakah ini hanya fase sementara sebelum eskalasi besar berikutnya, atau justru awal dari konflik jangka panjang yang lebih sulit dikendalikan? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.